Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pecinta eh, pecinta tanaman. Di video ke-33 ini saya ingin memberikan tips bagaimana menanam di depan rumah walau halaman tidak terlalu besar, tapi bisa juga kita tanami tanaman-tanaman bermanfaat seperti pandan, ciplukan, cabai, dan lain-lain. Dalam video ke-33 ini saya ingin memberikan tips bagaimana kalau kita menggunakan sampah rumah tangga berupa nasi. Ini nasi yang kalau kita keluarganya keluarga besar lebih dari 2 orang, itu biasa kan kalau sisa makanan banyak yang tersisa. Nah, ini kalau yang tersisa seperti ini dibuang itu sangat mubazir. Memang sih tidak bisa dimakan kembali, tapi bisa diberikan asupan nutrisi untuk pohon-pohon. Pohon-pohon ini nggak mungkin subur kalau tidak diberikan pupuk organik berupa sampah rumah tangga. Ini karena mengalami kekeringan jadi agak sedikit layu. Nah, ini kita langsung saja sisa nasi, sisa makanan yang sudah kita kumpulkan, kita remas. Nah, kita bejek-bejek. Iya, kalau bahasa Betawi bilang bejek-bejek. Kita kalau bahasa Indonesia diremas, dihancurkan sampai ini kan sudah mulai halus. Terus kita remas-remas, kita hancurkan. Nah, kita jadikan bubur. Nah, ini sudah mulai sedikit hancur. Terus saja ini bisa juga kalau di rumah kita ada sisa misalnya makanan yang basi seperti nasi basi, terus lagi sisa makanan tidak terpakai dibuang, bisa mengotori lingkungan. Atau misalkan diangkut sama tukang sampah di tempat sampah jadi bau. Tapi kalau kita gunakan dengan bijak, ini bisa jadi asupan makanan untuk pohon-pohon ini. Tuh kan pohonnya hijau lebat, pohon pandan. Kalau kita bijak menggunakan sampah organik kita, itu selain pohon subur juga pohon bisa membantu kita. Ya minimal saja kan untuk kalau keperluan pribadi bisa buat masak menggunakan pohon pandan. Mau metik cabai tinggal petik, mau metik sirih tinggal petik itu. Tapi kan pohon-pohon tersebut tidak mungkin tumbuh subur kalau tidak diberikan makan seperti halnya makhluk Tuhan lainnya. Nah, kalau pohon-pohonan ini makannya tidak usah terlalu pusing dan ribet-ribet. Kalau kita beli pupuk mendingan juga buat jajan bocah. Tapi kalau kita bikin pupuk bisa jadi hemat. Nah, akhir siram kita penuhin ini tuh kita penuhin. Nah, langsung kita siram, jadilah pupuk cair. Pupuk cair yang bagus sekali untuk pohon. Jadi bedanya tanah kalau yang diberikan sampah organik ataupun pupuk itu tanahnya hitam, tapi kalau yang tidak diberikan pupuk atau sampah organik tanahnya merah. Kita aduk-aduk. Nah, sudah banyak, sudah jadi. Lalu kita siramkan di pohon-pohon kita. Ini juga kan sebagian kita menyayangi pohon, juga kita menyayangi sampah. Kok sampah disayangi? Iya, karena kebersihan sebagian dari iman. Itu
dalil yang semestinya kita praktekkan, bukan hanya dibicarakan, didiskusikan tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita dalil tersebut kita praktekkan, habis itu sampah. Ini kita isi lagi, kita tirisin pas sampahnya. Kalau masih ada sisa-sisa makanannya, kita ambil lagi. Seandainya kita praktekkan dalil tentang kebersihan dari iman, wah, manfaatnya sangat luas dan sangat banyak. Kembali lagi manfaatnya untuk kita sendiri. Jadi an-nazafatu minal iman itu bisa dipraktekkan juga. Kita bersedekah sama pohon, tapi sedekahnya tidak usah pusing-pusing atau mahal-mahal. Dari sampah kita yang organik, nasi sisa makanan bisa kita sedekahkan untuk pohon. Kalau kita buang tempat sampah ataupun ditarik sama tukang sampah, itu bisa banyak hama pengerat, tikus dan lain sebagainya. Itu saja inspirasi dari saya. Jika punya halaman tidak terlalu besar, maka pergunakanlah untuk penghijauan, biar kalau hijau itu di samping estetika rumah juga lebih menarik. Juga kita pun kalau ingin mengadakan penghijauan tidak usah bermodal juga. Seperti cabai kita potong, kita masak, nah bijinya kita simpan, kita semai di tanah. Itu kan kalau tumbuh kan juga hijau, oksigen bagus, juga ada manfaat. Daripada kita beli tanaman yang mahal, mendingan kita buat jajan bocah-bocah kita. Itu sirih kan, manfaatnya banyak sekali sirih. Saja inspirasi dari saya, sekedar mengingatkan bahwa lebih bijak kalau kita menggunakan sampah rumah tangga kita itu dengan baik. Ini sampah organik berupa kulit-kulit buah, sisa sayuran, didiamkan saja selama 4 hari atau seminggu, nanti busuk, bisa jadi makanan atau asupan untuk pohon. Sekian saja inspirasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.